Kunci kesuksesan beternak ayam khususnya itu ada 3. Yang pertama adalah bibit atau DOC, yang kedua pakan, dan yang ketiga pemeliharaan, manajemen kandang. Diri semua ya, begitu kita buka diri semua, tidak ada yang tidur. Terus fisiknya juga cakep, fisiknya itu cakep banget. Ya, DOC-nya sehat banget. 28 33. Halo sobat ternak, mungkin ada di antara sobat ternak yang pernah memelihara ayam, dipelihara dengan baik, dengan manajemen yang baik, dengan diberikan pakan yang berkualitas, namun sampai pada waktunya panen, hasil pertumbuhan ayam tidak juga memuaskan. Nah, boleh jadi permasalahannya bukanlah terletak pada bagaimana sobat ternak memeliharanya, atau bukan juga pada bagaimana kualitas pakan yang diberikan, melainkan terletak pada satu faktor yang juga sangat penting yang seringkali tidak diperhatikan oleh peternak, yaitu kualitas DOC. Oleh karena itu, di seluruh farm kelompok ternak kami, penerimaan DOC merupakan titik kritis yang harus dilakukan dengan menerapkan prosedur yang baku yang telah ditetapkan. Selain sebagai alat kontrol bagi internal, prosedur penerimaan DOC juga menjadi alat evaluasi bagi breeder. Baik sobat ternak, pada hari ini kami menerima kedatangan DOC ayam kampung asli dari breeding Danish Farm. Prosedur pertama yang dilakukan adalah mengecek kesesuaian antara jenis dan jumlah DOC yang datang dengan order yang kita berikan kepada breeder. Jika jenis dan jumlah DOC yang datang sudah sesuai, baru bisa kita turunkan dan pindahkan ke dalam kandang. Pastikan area brooding telah betul-betul siap, baik pemanasnya, pakan yang telah ditebarkan, dan juga air minum. Baik, jadi sobat ternak, kunci kesuksesan beternak ayam khususnya itu ada tiga pokok. Yang pertama adalah bibit atau DOC, yang kedua pakan, dan yang ketiga pemeliharaan, manajemen kandang. Prosedur kedua, kita unboxing seluruh box DOC supaya udaranya lebih segar. Prosedur ketiga yaitu pemeriksaan kondisi fisik DOC. Apakah DOC sehat dan lincah atau ada yang lemas dan mati. Nah, sebelum kita berlanjut ke yang lain, kita perlu memastikan bahwa DOC yang datang yang kita terima dalam kondisi baik, sehat. Ini kalau DOC sehat itu kalau kita buka kadang-kala bubar keluar, dia lompat sendiri. Nah, dia udah berdiri semua, tidak ada yang tidur. Ini
kelihatan sehat banget. Nanti pasti Artinya kalau banyak kondisi DOC yang tidur tidak aktif, ada kemungkinan mereka kurang segar ya Pak. Bisa dehidrasi selama perjalanan atau saat di hatchery. Ini Pak yang Kemudian nanti kita akan juga cek bobotnya untuk melihat seberapa besar bobotnya, rataannya, karena itu juga menunjukkan umur indukannya. Jadi terkait umur indukan dari DOC-DOC yang datang, dan itu juga mempengaruhi kualitas dari DOC dan turut ikut andil dalam mempengaruhi hasil pertumbuhan selama pemeliharaan. Nah, kita saat ini kedatangan DOC 80 box. Kita coba timbang sampel, kita ambil 10%, jadi kita ngambil 8 box. Nah, adalah 8 box itu kan 800, kita ambil 50%-nya lagi. Jadi kita coba timbang 400 ekor, timbang satu-satu untuk mencari rata-rata bobot DOC sama keseragamannya, nanti berapa persen kita cari. Ini saya lakukan penimbangan 37 36 30 33 terus yang 4 aku timbang 35 100 37 34 35 30. Baik, setelah kita melakukan penimbangan sampling terhadap DOC sebanyak 408 ekor dari total DOC yang kita terima hari ini 8.000 ekor. Kita dapatkan hasilnya bahwa rata-rata bobot yang kita terima adalah 33,27 gram. Kemudian batas atas DOC dengan bobot yang besar, lebih besar dari 10% rataan adalah 13,48%. Kemudian batas bawah DOC dengan bobot kecil itu mencapai 10,78%, dan uniformity atau keseragamannya adalah 75,73%. Artinya sebesar 75% lebih ini berada pada bobot 33,27 gram plus minus 10%. Untuk ayam kampung bisa kita simpulkan bahwa keseragaman 75% ini cukup baik, mengingat memang DOC ayam kampung umumnya memiliki keseragaman yang lebih rendah. Beda dengan broiler yang bisa mencapai keseragaman 90%, 85%. Kemudian dengan bobot 33% juga terbilang cukup baik, karena standar yang biasa kita gunakan adalah bobot minimal DOC 30 gram. Jika rataan di bawah 30 gram, maka kita katakan DOC tersebut sebagai DOC BM atau bibit muda. Sehingga kita akan lakukan klaim atau komplain kepada breeder untuk menegosiasi diskon harga, karena sudah menjadi kesepakatan umum bahwa DOC BM atau bibit muda dihargai 1.000 sampai 1.500 lebih murah daripada DOC yang normal. Kemudian ini menjadi sorotan bagi orang di kandang, tim di kandang, bahwa ini adalah profil bobot DOC yang kita pelihara, dan untuk DOC dengan bobot yang bawah, DOC dengan batas bawah ini memerlukan perlakuan khusus agar bisa mengejar ketertinggalan dari sisi bobotnya. Dan untuk batas atas dan batas rata-rata itu kita harapkan bisa tumbuh secara optimal.
ya.